sebuah problematika baru. Kenaikan harga komoditas dan sembako. Jadi berdebatkan kita semua. Lalu, kepada siapa dibagikan? Ekonomi rakyat sedang krisis. Polemik minyak goreng membuat miris. Kantong hanya bisa menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kami dari kelompok 1 dari kelas Manajemen Operasi Lanjutan A dengan dosen pengampu kita yaitu Bu Cempaka Paramita, STMSD. Oke, pada pagi kali ini kita akan membuka diskusi ini dengan podcast yaitu dengan tema permainan mafia supply chain mahalnya minyak goreng. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya yaitu saya sendiri Anifa Eka Yulia di sini sebagai host dan juga ada beberapa dari rekan saya Dwi Amalining Tias dan Erina Yudianta sebagai pemerintah. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Anifa. Wah, semangat pagi banget ya. Oke, juga di sini sudah ada Adinda Kindi dan juga Cinta Putri. Halo, sebagai pengusaha. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Anifa. Wah, terasa sekali ya. Dan juga di sini juga sudah ada Ayu Nurita dan Sekar Asdi sebagai konsumen. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Anifa. Wah, pada semangat ya. Oke, pada pembahasan kita kali ini adalah tentang mafia dari minyak goreng. Nah, kita ketahui bahwa kelapa sawit itu merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Bahkan pada tahun 2018, Indonesia mampu melakukan ekspor CPO mencapai 134 juta ton atau senilai dengan 270 triliun hingga tahun 2022. Indonesia menjadi produsen CPO terbesar nomor 1 di dunia dengan total ekspor menurut GAPK itu 33,60 juta ton CPO dengan jumlah yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, mengapa pada akhir tahun 2021, bulan Oktober tepatnya, Indonesia mengalami kelangkaan minyak dan kenaikan harga minyak? Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas permainan mafia supply chain mahalnya minyak goreng. Bisa kita langsung berbincang-bincang dengan para pengusaha, bagaimana sih alur dari supply chain dari minyak goreng dan juga tata kelolanya. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih. Saya akan langsung saja pertama menanggapi pertanyaan dari Mbak Anifah. Nah, jadi tadi menotis tema pada pagi hari ini yaitu tentang mafia. Nah, tapi saya di sini ingin meluruskan kembali secara teknis ya. Jadi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan supply chain kita itu mengalami terganggu, akhirnya juga berakibat pada harga jual. Nah, yang pertama itu ada harga CPO atau crude palm oil internasional yang mengalami lonjakan naik tajam, Mbak. Seperti itu ya. Nah, kenaikan ini hingga mencapai 13.244 ribu per kilogram atau naik setara dengan sekitar 77%. Nah, dibanding dengan Januari 2021 lalu. Meskipun kita ini merupakan salah satu penghasil sawit terbesar ya, Mbak. Tapi konsumsi domestik kita itu hanya 30%, dalam artian tidak sampai 60%. Sehingga mau tidak mau kita juga akan terpengaruh oleh harga internasional. Dan semenjak semester 2 kita juga mengalami penurunan panen kelapa sawit. Nah, kemudian ditambah dengan adanya masalah logistik, karena berkurangnya jumlah kontainer dan juga kapal akibat adanya pandemi, yang akhirnya menghambat proses distribusi barang. Nah, oleh karena itu supply chain kita terganggu, sudah bahan bakunya ini langka atau mahal, kemudian proses distribusinya juga sulit, kemudian ditambah dengan lain-lain yang akhirnya tidak dapat memenuhi target permintaan untuk proses produksi. Nah, akhirnya output yang dihasilkan atau minyak goreng itu pun sendiri itu sedikit, sedangkan permintaan itu banyak. Nah, akhirnya penawaran tidak mencukupi permintaan. Nah, makanya harga bahan baku minyak ini, maksudnya harga minyak goreng ini akhirnya mahal, melonjak tinggi. Jadi, bukan hanya masyarakat ya yang mengalami kesusahan karena mahalnya minyak goreng, tapi kami juga selaku pengusaha juga mengalami kesulitan karena bahan bakunya memang susah, Mbak. Terus mahal juga, kita juga repot juga harga jualnya, mau tidak mau akhirnya harganya tinggi. Nah, demikian mungkin ini faktor-faktor dari penyebab mahalnya minyak goreng. Mungkin dari rekan saya ini ada tambahan, Mbak Adinda Gindi. Baik, terima kasih Saudari Sinta di sini atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata kelola yang dilakukan oleh kebanyakan perusahaan minyak di Indonesia. Bahwasanya kami sudah menerapkan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance ya, audiens sekalian. Namun dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng ini kami membutuhkan keikutsertaan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perdagangan, di mana jejaring logistik pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat harus diperbaiki dan dikelola menjadi lebih baik, agar pasokan minyak goreng ini bisa merata dan dapat mudah diakses oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.
melalui Bulog dan BUMN. Pemerintah juga harus segera membangun industri minyak sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Lantaran apabila ada kekurangan pasokan domestik, maka pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utamanya. Dan menurut berita yang saya baca baru-baru ini, Permendak ini telah mengeluarkan mengenai tata kelola minyak curah yang tanggal 23 Mei 2022 lalu ya. Permendak ini memaparkan akan mengatur penerapan sistem kontrol siklus minyak goreng dengan menggunakan sistem closed loop system bagi pelaku usaha jaringan logistik yang mendistribusikan minyak goreng curah hasil domestic market obligation atau DMO dengan menggunakan aplikasi digital untuk memastikan suplai CPO ke produksi hingga sampai penyerahan kepada konsumen ini menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Dengan demikian, kredibilitas, akuntabilitas, serta transparansi pendistribusian minyak ini akan terjamin. Dan semoga dengan adanya kebijakan ini, tata kelola ini dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan membawa hasil, sehingga persoalan kelangkaan minyak goreng ini dapat segera terselesaikan dengan tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mbak Anifa. Wah, sangat banyak sekali ya info yang kita dapat dari faktor-faktor yang menghambat dari supply chain sendiri. Mungkin kita bisa mendengar nih dari pemerintah sendiri bagaimana sih upaya yang sudah dilakukan dalam kasus tersebut. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin dari pihak pemerintah sendiri itu telah mengambil kebijakan dengan penetapan harga eceran tinggi atau HET minyak goreng itu sebesar Rp14.000 per liter yang mulai diberlakukan pada Januari 2022 silam. Namun, karena adanya keterbatasan, jadi kebijakan tersebut tidak langsung merata ke semua pihak. Penjualan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter itu hanya berlaku di beberapa retail saja. Salah satunya yaitu Indomaret. Dan itu pun jumlah stok yang ditawarkan itu terbatas dengan aturan pembelian dibatasi 1-2 liter per orang. Namun, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita sendiri selaku pemerintah, kebijakan ini tuh juga sempat menyebabkan kegaduhan karena banyaknya masyarakat itu yang mengantri dan saling berebut, akhirnya berakibat ricuh. Dan dari pihak pemerintah juga sudah mengupayakan banyak hal, yaitu dengan memberikan dana untuk subsidi minyak goreng kepada produsen minyak goreng. Namun, tetap saja tidak ada hasil yang bisa menurunkan kembali harga minyak goreng ini. Ketersediaan barang di pasar pun masih sangat langka, didukung juga dengan adanya kenaikan harga yang membuat masyarakat itu enggan. Dan juga kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan atau produsen minyak goreng itu belum sesuai dengan kenyataan implementasi di lapangannya. Mungkin itu saja dari saya, rekan saya mungkin bisa menambahkan lebih lanjut. Baik, saya izin menambahkan ya. Selain kebijakan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, upaya yang dilakukan pemerintah itu ya terus memonitor dan mengecek di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi. Selain itu, pemerintah juga melakukan backup dalam pengamanan dan pengawasan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik, bahkan menindaklanjuti oknum atau pelaku yang bersalah. Dan untuk sekarang itu pemerintah terus memikirkan bagaimana perusahaan dalam negeri bisa memproduksi serta mengembalikan harga minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri tanpa mengganggu pergerakan ekonomi negara. Yang mana produsen minyak goreng swasta itu tetap bisa melakukan perdagangan baik domestik maupun ekspor agar pendapatan negara dapat bertambah melalui pungutan pajak tarif ekspor. Nah, nantinya pungutan itu bisa disubsidikan untuk produsen minyak dalam negeri. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Wah, ternyata pemerintah tuh juga tidak ambil diam ya, dan juga sudah banyak upaya yang dilakukan. Oke, nah kalau kita tadi sudah mendengar dari pengusaha dan pemerintah, nah sekarang kita beranjak ke masyarakat yang sangat berdampak apalagi di kalangan ibu-ibu dan juga UMKM lainnya. Nah, oke, kita bisa langsung tanya bagaimana sih dampak apa yang terimbas dari segi konsumen terkait kelangkaan minyak dan harga minyak yang melambung tinggi dari rumah tangga sampai UMKM lainnya. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai konsumen akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa sejak awal tahun 2022, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng yang membuat harga minyak goreng melambung tinggi dengan kisaran harga di atas 24.000 untuk beberapa daerah. Nah, dampak yang terjadi terhadap kelangkaan minyak dan naiknya harga minyak goreng ini di Indonesia saat ini berimbas langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng, baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri, terutama untuk industri pengolahan makanan skala kecil maupun menengah. Nah, untuk dampak yang terjadi pada konsumen rumah tangga yaitu terjadinya panic buying yang dilakukan oleh masyarakat
utamanya seperti saya, sebagai ibu rumah tangga yang rela mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng bahan-bahan masakan. Nah, sedangkan untuk dampak yang terjadi pada konsumen industri pengolahan makanan seperti usaha kerupuk, usaha keripik, atau usaha lainnya, tentunya hal tersebut membuat para pelaku bisnis, utamanya UMKM, akan kesulitan mendapatkan minyak sebagai bahan baku utama pembuatan produk mereka. Sehingga hal tersebut berdampak pada harga penjualan produk maupun jumlah permintaan masyarakat yang menurun, yang otomatis mengurangi profit atau laba dan daya beli masyarakat itu sendiri. Nah, pada dasarnya kelangkaan minyak goreng juga menyebabkan beban psikologis masyarakat yang mana kebutuhan bahan pokok menjadi cukup tinggi. Nah, selain itu, kenaikan minyak goreng ini juga berimbas pada para pekerja yang gajinya belum memenuhi UMR, yang mana juga mengalami kerugian dengan harga yang mahal, sementara masih banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Anifah. Terima kasih. Sama-sama. Wah, ternyata memang banyak sekali ya dampak yang terimbas terutama di kalangan ibu rumah tangga dan UMKM lainnya. Nah, mungkin ada pesan nih dari para konsumen untuk pemerintah terkait kasus minyak goreng ini. Bisa langsung ditanggapi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan adanya kenaikan harga minyak goreng yang tinggi, kami sebagai konsumen berpesan kepada pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng, di mana minyak goreng yang sekarang itu sudah menjadi kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Di mana kami juga berharap untuk pemerintah agar menstabilkan harga minyak goreng yang sekarang mulai langka dan menjadi sangat mahal. Selain itu, kami juga berharap pemerintah dapat menghentikan ekspor CPO dan mengendalikan harga CPO untuk memenuhi permintaan dalam negeri sekaligus menahan kenaikan harga minyak goreng. Lalu kami konsumen ibu rumah tangga juga merasa terbebani karena dengan adanya harga minyak yang tinggi, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli, apalagi yang punya usaha perdagangan yang berbahan dari minyak goreng bisa merugi dan kehilangan banyak para pelanggan. Dan pemerintah dimohon untuk lebih peka lagi terhadap masyarakat kalangan bawah seperti para pedagang kaki lima. Sangat ironis begitu melihatnya. Semoga saja krisis minyak goreng ini segera selesai secepatnya karena dapat merugikan banyak pihak, baik dari pihak perekonomian, masyarakat, dan pedagang usaha ataupun UMKM. Terima kasih dari saya. Wah, semoga pesan yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran dan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Oh ya, juga ada satu lagi nih, mungkin ini bisa saling memberikan pendapat ya tentang isu dari Dirjen Kemendak yang tersangka menjadi salah satu mafia minyak goreng. Kok bisa sih Dirjen Kemendak sendiri yang mengelola tapi menjadi tersangka? Mungkin bisa langsung ditanggapi untuk para pengusaha terlebih dahulu. Ya, baik, saya akan menanggapi ya, Mbak. Jadi sebenarnya ketika mendengar kabar itu benar-benar saya sesama pengusaha ya, saya merasa benar-benar miris dengan adanya 4 tersangka yang tertangkap, yang mana salah satunya memang ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangannya. Nah, dengan ini saya harap jasa Kejaksaan Agung nanti ini dapat dengan memproses, kemudian kalaupun benar-benar bersalah, buktinya segera terungkap, dan kalau bisa banyak bukti yang bisa terungkap sehingga oknum-oknum lain yang bisa saja terlibat dan masih belum tertangkap juga dapat tertangkap, sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut karena selain merugikan bagi pengusaha, juga merugikan bagi masyarakat dan juga bagi negara sendiri, Mbak. Nah, kemudian saya juga ada ini ya sedikit pesan kepada pengusaha lain, ada pepatah mengatakan bahwa becik itu diolah ketoro. Nah, jadi kita sebagai seorang pengusaha maupun pejabat dalam perusahaan maupun pejabat itu sendiri, se-effort apapun kita menyembunyikan kejahatan pasti akan terungkap kebenarannya. Dan juga saya juga pesan kepada pengusaha lainnya, jadilah pribadi yang jujur, jadilah pengusaha yang jujur dalam berwirausaha agar Anda dapat dipercaya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari rekan saya. Mungkin ada tambahan juga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudari Sinta ya. Yang mana kita semua pasti merasa kaget dan tidak menyangka bahwa kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini merupakan suatu hal yang cukup ironi. Karena Indonesia sendiri berstatus sebagai negara produsen sawit terbesar kedua di dunia, ditambah lagi dengan orang yang memiliki wewenang dalam penyelesaian persoalan ini justru ikut andil menjadi ulat dalam kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng ini yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku mafia minyak goreng. Saya semakin percaya dengan adanya ungkapan bahwasanya Indonesia ini tidak kekurangan orang, melainkan kekurangan orang jujur. Terima kasih saya sampaikan kepada Kejaksaan yang telah berhasil mengungkap oknum-oknum sebagai kartel yang
melakukan penimbunan minyak pada kelangkaan minyak yang banyak berdampak pada berbagai lapisan. Dan juga kepada masyarakat beserta jajarannya saya harap untuk lebih intens dalam pengawasan terhadap para pelaku usaha, pihak pemerintah sendiri, dan juga konsumen untuk memberantas mafia dan memotong proses perantara yang tidak memberikan value added dalam sebuah rantai pasok. Dan juga untuk masyarakat kami harap tetap bersabar karena kami dari pihak perusahaan juga akan terus berupaya dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Sekian Mbak Anifah yang dapat saya sampaikan. Wah, baik sekali ya. Oke, tadi kita sudah mendengar dari pihak dari pengusaha. Mungkin kita juga bisa mendengar dari pihak konsumennya langsung nih, bagaimana tanggapannya? Baik, tanggapan saya terkait isu tersebut, ditetapkan bahwa ada 4 tersangka oleh Kejaksaan Agung, di mana salah satunya itu Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, kami sebagai konsumen itu merasa sangat dikecewakan dan tega sekali beliau melakukan kepada seluruh Indonesia, terutama pada ibu-ibu yang rela berdesak-desakan mengantri minyak goreng demi mendapatkan 1 liter minyak goreng dan mengakibatkan beberapa keributan. Padahal masyarakat tuh membeli, bukan gratis ya, dan pembeli seharusnya itu raja yang dilayani dengan baik. Tapi yang terjadi itu pembeli seperti mengemis dengan antrian yang panjang. Ketika minyak goreng diberikan harga menurut pasar, minyak goreng bermunculan banjir lagi di pasaran dengan harga yang cukup mahal. Semoga saja untuk para mafia ini di setiap keserakahannya ada cerita memilukan dari kami yang membutuhkan minyak goreng dan dihukum sesuai perbuatannya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Baik, saya izin menambahkan sedikit mengenai penjelasan dari Ayu sebelumnya, yaitu terdapat 4 tersangka yang menjadi mafia minyak goreng. Nah, saya sejak mendengar berita tersebut merasa sangat kecewa dan miris karena bahwa selama ini pejabat kementerian yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap tata niaga JPO dan minyak goreng justru menjadi bagian dari permainan mafia. Wajar apabila proses pengungkapan mafia minyak goreng ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu hampir 1 bulan. Nah, kami berharap, kami sebagai konsumen ini cuma berharap kepada pihak yang berwajib ataupun pemerintah untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi dan pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah ia buat. Karena kasus ini itu sangat merugikan banyak pihak, terutama pelaku bisnis ataupun saya sebagai ibu rumah tangga, dan akibatnya jutaan ibu rumah tangga ataupun konsumen lainnya dan pelaku usaha itu harus membayar kelangkaan pasokan minyak goreng dengan membayar harga yang cukup mahal dan rela mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Anifah. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Tadi kita juga sudah mendengar dari pengusaha dan konsumen. Mungkin bagaimana sih ini upaya dari pemerintah dari kasus tersebut? Mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai pemerintah, tentunya kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah ini. Dan juga kita itu selalu bersifat kooperatif dan suportif dalam membantu tugas para penegak hukum. Salah satunya yaitu untuk mengatasi masalah minyak goreng ini. Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia itu telah mengungkap adanya dugaan pelanggaran hukum dalam ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah yang membuat minyak goreng itu sempat mengalami kelangkaan beberapa waktu yang lalu. Sebagai pemerintah tentunya kita itu mengapresiasi Kejagung dan Polri yang membongkar kasus tersebut, termasuk menangkap Dirjen Kemendak yang sebagai mafia dari kasus minyak goreng tersebut. Dan kami sebagai pemerintah juga mengharapkan masyarakat maupun pengusaha itu dapat bersabar untuk menghadapi kasus mafia ini. Karena sejujurnya pemerintah itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus minyak goreng ini. Mungkin itu saja rekan saya bisa menambahkan. Baik, saya izin menambahkannya. Nah, dengan adanya pengungkapan kasus tersebut bisa menjadi peringatan pada mafia minyak goreng lainnya agar tidak melakukan hal serupa. Pemerintah tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng tersebut. Sebagai pemerintah, sudah sepatutnya tidak menyerah mengusut mafia dan spekulan minyak goreng ataupun pangan lainnya. Masih ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengusut mafia minyak goreng ini. Mungkin itu saja dari saya. Wah, ternyata sudah banyak juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Memang langkah pemberantasan korupsi itu patut terus didukung, termasuk dengan terus mendalami perkara dengan memeriksa pejabat yang lebih tinggi, tak terkecuali menteri-menterinya juga. Nah, gak terasa
saya, perbincangan kali ini kita menjadi tahu problema dari segala segi dan juga mengetahui bagaimana supply chain dari minyak goreng itu sendiri. Mungkin untuk podcast pada pagi hari ini dari kelompok 1 dicukupkan sekian, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan dari saya dan juga rekan-rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.